Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah online GBI Point Square. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu menaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung di dalam KUL melalui Zoom online GBI Point Square sesuai dengan alamat KUL yang tertera di layar saudara masing-masing. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan khusus, perpuluhan, baik diakonia, dapat mengirimkannya melalui transfer yang sudah tertera di layar, atau bisa juga mentransfernya melalui QRIS. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, buat berkat-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu, buat segala yang terbaik Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan, kami boleh lagi Tuhan untuk mengikutinya, semua karena kemurahan-Mu, dan biarlah Tuhan karunia-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia. Biarlah damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan buat bangsa ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Presiden dan Wakil Presiden kami, hikmat daripada Tuhan yang selalu ada bagi mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan Yesus segala keputusan Tuhan yang mereka ambil Tuhan bagi bangsa ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan dipulihkan baik secara perekonomian, baik Tuhan COVID-19 Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang selalu menyembuhkan Tuhan yang sudah terinfeksi penyakit, yang sudah terinfeksi COVID-19 Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan dan kesehatan juga Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau menjauhkan bangsa ini dari resesi, dan terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyentuh setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan dipulihkan,
diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang mengurapi. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer,
atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Point Square. Selamat hari Minggu. Mari kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Saat ini kita mau bersuka cita, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, untuk lebih lagi Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah bagian kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap Tuhan Yesus untuk menghadap hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sanggup, kita tahu Allah
kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kebaikan-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan Yesus setiap puji-pujian kami Bapa. Setiap sembah kami Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus.
Shalom Jemaat GBI Point Square, selamat hari Minggu, dan kita akan mulai pelayanan firman kita hari ini, dan untuk itu mari kita satukan hati dan kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh melayani firman Tuhan hari ini. Kami rindu firman yang akan dibagikan adalah firman yang menjadi berkat bagi jemaat, dan kami rindu Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal akan Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal kebenaran-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, salam sehat dan salam sukacita, karena Tuhan begitu baik memelihara dan menyertai hidup kita. 2 minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah, dan antara Paskah 40 hari kita akan merayakan juga nanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dari Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita berada di hari-hari di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali untuk menyatakan kebangkitannya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu Paskah lebih sulit untuk bisa dipercaya oleh orang-orang pada zaman itu, bahkan oleh rasul-rasul dan para murid pun mengalami kesulitan untuk percaya terhadap fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Alkitab kita menyaksikan waktu para perempuan melihat kubur kosong dan bertemu dengan malaikat, ditanggapi para murid dengan negatif. Dalam Lukas 24 ayat 11 katakan demikian. Akan tetapi perkataan perempuan-perempuan itu dianggap omong kosong oleh para rasul, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sementara para perempuan itu adalah orang-orang yang selama ini sudah mereka kenal, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus yang ditulis dalam Lukas 24. Mereka percaya Yesus telah mati di salib, tetapi sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ditambah waktu itu ada dusta mahkamah agama yang dicatat dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15, di mana para imam-imam kepala menyiarkan berita bohong dengan membayar para penjaga untuk bersaksi palsu bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya telah dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam. Dan berita dusta ini terus tersiar dan terdengar sampai sekarang ini. Alkitab juga mencatat respon dari Rasul Thomas di Yohanes 20 ayat 25. Ketika murid-murid yang lain telah melihat Yesus yang telah bangkit, respon Thomas adalah seperti yang dituliskan dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudaraku, bukankah sikap Thomas yang kritis, logis, dan perlu lihat bukti juga menjadi sikap banyak orang Kristen atau orang-orang percaya di segala zaman, dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang? Tetapi kemudian Thomas percaya bahwa Yesus bangkit setelah Thomas secara langsung bertemu dengan Yesus. Di Yohanes 20:9 katakan, kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Firman bahagia ini tentunya
dikatakan Tuhan Yesus dengan jangka waktu yang panjang untuk ke depan, yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi lagi. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus bisa percaya tetapi tidak melihat. Ya. Ini juga berlaku untuk kita di masa sekarang ini, di mana kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tapi kita harus membangun iman percaya kita. Kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, atau beriman kepada Yesus yang bangkit. Untuk bisa percaya kebangkitan Yesus, kita perlu iman. Karena Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan keselamatan dari Tuhan Yesus, kita perlu beriman, kita perlu membangun iman kita. Dan iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat langsung Tuhan Yesus sekarang ini. Tapi dengan iman, kita punya kepercayaan bahwa Tuhan Yesus ada di surga dan ada dalam kehidupan kita. Dan iman ini timbul dari pendengaran oleh firman Kristus di Roma 10 ayat 17. Jadi mereka yang percaya kebangkitan Yesus akan mengalami kebahagiaan sesuai firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus membawa satu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan manusia, yaitu manusia dilahirkan kembali, lahir baru untuk memperoleh hidup yang penuh pengharapan. Hidup ini dari kata aslinya Zoe, yang artinya hidup ilahi. Jadi bukan hidup yang manusia, tapi hidup yang levelnya lebih tinggi, yaitu hidup ilahi. Ya, kita dilahirkan kembali dan memiliki hidup yang ilahi, di mana kita mendapatkan kekuatan yang baru, kuasa yang baru dari Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali dan memperoleh hidup baru yang penuh pengharapan. Ini merupakan peneguhan dari Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun berada, di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung, dan vaksinasi yang baru sebagian kecil bisa diterima oleh masyarakat, tentunya masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita butuh pengharapan. Sangat butuh pengharapan bahkan. Karena segala sesuatu menjadi susah diprediksi ke depan. Perubahan-perubahan sedang terjadi. Bisnis sedang berubah, ekonomi berubah, cara kita bekerja berubah, cara orang sekolah, meeting dan sebagainya berubah. Dan ini tentunya membawa banyak ketidakpastian yang membuat kita mungkin sulit untuk menghadapi hidup ini di waktu-waktu ini. Tapi dengan pengharapan, dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita selalu punya kekuatan, kita selalu punya damai sejahtera, kita selalu punya sukacita untuk menghadapi hari-hari kita, untuk bangun pagi dan mulai kegiatan kita. Itulah hidup yang penuh pengharapan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang Tuhan Yesus lakukan dan perlu kita respon untuk membangun pengenalan kita kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit? Tadi kita sudah belajar bahwa untuk bisa mengerti
dan memahami Tuhan Yesus, kita perlu iman. Dan iman ini harus dibangun, ada prosesnya. Dan marilah kita belajar hari ini untuk mengenal Tuhan Yesus dari perjalanan dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Kisah ini cukup terkenal, yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13, Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dua murid ini bukan 12 murid, tapi murid-murid yang lain yang ikut. Kemungkinan adalah dua orang dari 70 murid Yesus. Mereka berjalan 7 mil jauhnya, itu kira-kira 12 km dari Yerusalem ke kampung Emmaus. Jadi mereka sedang pulang kampung, dua orang ini. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di sini kita bisa saksikan Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mendekati kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Masalahnya, kalau kita gagal fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita sulit untuk bisa mengenal kehadirannya, bisa mengenali kehadirannya. Ayat 16 katakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan di 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yang pertama kita bisa pelajari dari dua ayat ini adalah jangan fokus pada masalah. Karena ketika kita fokus pada masalah dan muka kita menjadi muram, berarti kita menghadapi masalah. Dua murid ini menghadapi masalah. Apa masalah mereka? Sebenarnya mereka sedih dan kecewa dan frustasi karena mereka murid Yesus dan menyaksikan Tuhan Yesus disalib, disiksa dan disalib. Dan itu membuat mereka sedih, kecewa, dan muram. Dan ketika kita terjebak dengan masalah kita, maka kita tidak bisa melihat Yesus yang Immanuel, Tuhan yang hadir, mendekat kepada kita dan ada di depan kita, di hadapan kita, di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita saksikan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Artinya Tuhan Yesus peduli dengan keberadaan kita. Tuhan Yesus mau untuk berkomunikasi dengan kita. Dan yang menjadi masalah kemudian adalah kalau kita terlalu fokus dengan masalah kita yang besar, maka kita sulit untuk melihat kehadiran Yesus. Dan inilah langkah pertama yang harus kita perhatikan waktu kita mau mengenal Yesus lebih dekat dan lebih jauh. Kita harus tidak fokus pada masalah, tapi kita melihat kepada kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua yang kita mau pelajari dari perjalanan ke Emmaus ini adalah setelah kedua murid ini bercerita panjang lebar tentang peristiwa Yesus gagal menjadi pembebas bagi bangsa Israel, dia harus disalibkan dan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, oleh imam-imam, dan akhirnya disalib ya. Dan hari itu adalah hari Minggu ya, hari kebangkitan. Dan mereka juga sudah mendengar pagi-pagi para perempuan itu sudah membawa kabar bahwa mereka bertemu dengan malaikat, dan itu membuat mereka bingung tentang cerita kebangkitan Yesus. Dan di ayat 25
Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Hai kamu orang bodoh adalah sebuah kata-kata yang keras ya. Di sinilah kita harus mengerti bahwa ini adalah didikan Tuhan. Tuhan menegur dengan keras, tetapi sekaligus dengan kasih. Buktinya apa? Buktinya walaupun mereka tidak mengenal sosok Tuhan Yesus saat itu, tapi mereka bisa merasakan kasihnya, sehingga mereka juga dengan rendah hati tidak marah atau tidak berbalik menyerang Tuhan Yesus, tetapi mereka dengan rendah hati mau mendengarkan perkataan Yesus selanjutnya. Di dalam Wahyu 3:19, firman Tuhan katakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Langkah kedua untuk kita mengenal Yesus adalah kita mau menjadi murid Yesus. Menjadi murid artinya kita mau untuk merendahkan diri, untuk menerima didikan, menerima teguran, bahkan teguran yang keras sekalipun, perlu kita tanggapi dengan rendah hati. Di ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan mulai mengajar kepada dua orang muridnya ini di jalan ke Emmaus. Sepanjang jalan Tuhan mengajarkan tentang kitab suci, mengajarkan tentang firman-Nya. Dan nanti kita bisa mendengar bahwasanya hati mereka berkobar-kobar ketika mendengar Tuhan Yesus mengajarkan ini. Artinya ketika kita menjadi murid Yesus dan kita mulai belajar untuk menjadi murid, maka kita akan mulai untuk belajar tentang firman Tuhan. Kita mulai membaca Alkitab. Dan di situ nanti kita akan menemukan firman-firman yang membuat hati kita berkobar-kobar. Kita bisa menemukan rema, kita menemukan firman-firman yang berbicara langsung, karena firman ini punya kuasa. Dan dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita mendapat pengertian-pengertian baru. Di gereja kami kita ada pembacaan Alkitab setiap hari, ada kebersamaan untuk baca bersama dengan ayat-ayat yang sudah ditentukan, pasal-pasal yang sudah ditentukan, dan selalu setiap hari semua menyampaikan laporan berdasarkan apa rema yang didapat, apa firman yang hari itu menjadi rema bagi kita semua. Dan semua memasukkan di dalam grup WhatsApp, melaporkan dari ayat ini yang didapat adalah pernyataan Tuhan seperti ini, dan seterusnya. Dan kalau kita baca setiap hari, ada bahkan ayat yang sama pun bisa mendapatkan catatan yang berbeda dari masing-masing orang. Ini membuktikan bahwasanya ada pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan singkapkan bagi setiap kita yang rindu untuk belajar dan menjadi dan mau untuk membaca firman setiap hari. Ada haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada kerelaan dan kerendahan hati untuk menjadi murid Yesus. Melalui proses belajar ini, kita akan dibentuk karakter kita, bahkan integritas kita untuk menjadi seperti Yesus. Untuk mengenal Yesus, kita harus mau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena Yesus adalah firman itu sendiri, yang di Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita perlu untuk membaca firman setiap hari dan menjadi murid Yesus. Langkah ketiga yang kita pelajari dari perjalanan untuk mengenal Yesus dari Emmaus ini adalah di Lukas 24 ayat 28 katakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini menarik di ayat 28 ini.
Karena kalau kita bayangkan kita jalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, dan tiba-tiba setelah kita mendekati kampung, berarti akan ada jalan persimpangan. Yang satu terus jalan ke arah mungkin luar kota, tapi yang mungkin ke kiri akan masuk ke kampung Emmaus. Ada jalan persimpangan. Dan Tuhan tidak bertindak untuk meneruskan perjalanan, tapi Alkitab mencatat ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Pada titik persimpangan itu, Tuhan seolah-olah hendak meneruskan, artinya Tuhan juga mengharapkan untuk diajak oleh kedua murid ini untuk ke kota Emmaus. Di sini kita bisa perhatikan bahwa setelah kita menjadi murid Yesus, kita perlu untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak akan menerobos masuk, tapi Dia menunggu undangan dari kita untuk masuk dalam hidup kita. Kita bisa mengambil keputusan untuk mengundang Yesus atau membiarkan Yesus pergi, karena Yesus tidak akan memaksa. Di Wahyu 3 ayat 20 katakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Makan bersama. Ini adalah satu kegiatan yang intim, ya, satu kegiatan yang unity, persatuan, persekutuan, ya. Dan respon dari dua murid ini untuk mengundang Yesus bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka mengundang Yesus untuk ikut sama-sama ke Emmaus di Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Kita garis bawahi, mereka sangat mendesaknya. Artinya undangan ini undangan yang dari hati, ya, bukan basa-basi, ya. Bahkan dengan alasan-alasan yang masuk akal, ya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Maka lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Maka yang ketiga yang kita perlu pelajari adalah undang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, segala aspek kehidupan kita libatkan Tuhan. Dan kita akan mengalami kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita makin mengenal pribadinya. Kita makin mengenal Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup, yang nyata hadir dalam keseharian hidup kita. Di Lukas 24 ayat 30 kita lanjutkan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kehadiran Yesus dalam hidup kita akan memberkati kita. Dan di 31a katakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jadi dalam perjalanan ke Emmaus ini, kita melihat suatu proses pengenalan akan Tuhan Yesus. Diawali dengan mereka tidak bisa mengenal Yesus karena tertutup dengan masalah kekecewaan, ya, masalah frustasi, masalah putus asa, ya, karena mereka menjadi murid Yesus, tapi mereka melihat sang pemimpin mereka dibunuh dan disalibkan. Dan ini membuat mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan mereka. Apapun masalah kita hari ini, kita tahu Yesus adalah Allah yang Maha Hadir, Immanuel. Jangan terlalu fokus dengan masalah kita, karena nanti masalah kita akan lebih besar daripada keberadaan Tuhan. Harusnya kita fokus kepada Tuhan sehingga masalah itu menjadi kecil, karena kita percaya kuasa Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar dari masalah-masalah kita, sebesar apapun masalah itu. Jangan biarkan masalah itu membutakan kita terhadap
kehadiran Tuhan. Dan mulai berpikir dengan akal kita, dengan apa yang kelihatan, dengan logika kita, bahwa ini nggak mungkin. Padahal Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin, melakukan mujizat dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya mau memberikan kesaksian tentang proses saya sendiri dalam mengenal Tuhan. Saya sering juga menghadapi masalah-masalah besar dalam hidup ini. Dan saya mengalami bahwa sering masalah-masalah itu membuat saya terjebak dan tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Dan melalui firman hari ini, saya diingatkan untuk selalu datang pada Tuhan. Dan yang sudah saya alami, dalam hidup pasti kita akan mengalami banyak dilema, ya. Apakah kita harus mengejarkan yang A atau yang B? Sehingga kita harus bergumul dengan keputusan ini. Karena kita tidak bisa dua-duanya. Kalau namanya dilema, pasti harus memilih salah satu. Dan ketika ini dilema, masalah juga makin besar, makin berat kita juga mengambil keputusan. Dan saya sering pada fase ini, saya datang pada Yesus, saya datang pada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, yang mana yang harus saya pilih? Nanti dalam prosesnya, saya akan mengalami dorongan dari hati saya yang menuntun saya untuk mengambil keputusan. Bahkan ada konfirmasi-konfirmasi yang saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mempunyai pengalaman seperti ini. Atau mungkin yang lebih unik dari ini. Karena Allah kita memang Allah yang tidak terbatas. Dia mampu bekerja dengan cara-cara yang tidak mampu kita pikirkan. Yang terakhir saya, apakah harus ganti ban mobil atau harus betulin komputer? Dua-duanya penting. Tapi ketika saya putuskan untuk ganti ban mobil, ya, dan ternyata memang dalam waktu dekat kemudian saya harus keluar kota memakai mobil itu. Dan bayangkan kalau saya keluar kota dan belum ganti ban mobil, sedangkan perjalanan cukup jauh keluar kota, tentunya bisa berbahaya. Dan ada satu lagi yang cukup unik terakhir saya alami sehubungan dengan vaksinasi. Saya puji Tuhan mendapatkan jatah untuk divaksin bulan lalu itu untuk saya dari jalur pemuka agama. Tapi sayangnya hanya saya sendiri. Istri saya tidak bisa ikut untuk vaksin karena jatahnya cuma satu orang. Yang kemudian menjadi aneh atau tanda kutip ya, campur tangan Tuhan, saya yakin dalam hidup saya. Karena Tuhan kadang-kadang punya cara-cara yang unik dalam hidup saya untuk melakukan kehendaknya, memberkati saya. Nama saya terhapus dari sistem, sedangkan di gereja ada beberapa pejabat gereja yang juga sama-sama mendaftar. Dari 5 orang, hanya saya sendiri, 4 orang masuk semua namanya di sistem. Tapi nama saya nggak ada, padahal saya ada buktinya saya mendaftar. Dan mereka sudah kemudian tanggalnya mereka vaksin, mereka melakukan vaksinasi dan saya tertinggal. Tapi kemudian ada dorongan dalam hati saya untuk ya udah sih daftar aja, coba aja ke lokasi. Walaupun itu sudah sistem gitu, tapi ada dorongan yang kuat dalam hati saya untuk tetap datang. Saya membawa surat-surat dari gereja, membawa sertifikat, membawa KTP. Saya pikir ya mungkin kalau namanya nggak ada sistem tapi bukti-buktinya kuat, masa sih nggak diizinkan gitu. Saya datang pagi-pagi ya, jam 7:30 saya sudah hadir. Dan ambil nomor, ternyata nomornya 81, cukup lama dan baru jam 11:30, jadi hampir 4 jam saya menunggu untuk masuk dalam antrian. Dan ketika saya sampai, saya serahkan nama saya, KTP, ditanya KTP-nya, tapi kemudian waktu dibuka sistemnya, nama saya tidak ada dan saya ditolak. Sudah nunggu 4 jam dan saya ditolak. Tapi dalam 4 jam itu, ya, adalah 4 jam
yang saya yakin saya sedang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kayak saya ada damai sejahtera dalam menunggu itu. Saya sempat bekerja dengan HP, sempat melakukan hal-hal yang perlu saya lakukan, dan ada damai sejahtera. Ketika saya ditolak, ya saya pulang. Tapi waktu saya mau pulang, saya berbalik. Tiba-tiba saya diantari satu petugas yang saya nggak kenal, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, "Pak, Bapak daftar aja sendiri lewat jalur ini orangnya, ini alamat ininya, nomor HP-nya, dan nanti bisa Bapak ajukan." Oke, saya coba ya, dan saya lapor ke gereja dan ternyata dihubungi, dan ternyata saya bisa mendaftar dan dalam waktu 3 hari, dan bahkan bisa ikut istri saya, karena istri saya juga pengerja, dan pengerja-pengerja yang lain ada 10, ada 12 nama akhirnya bisa masuk. Dan singkat cerita dalam waktu 2-3 hari kemudian nama saya udah muncul di sistem, istri saya juga sudah muncul di sistem, dan kami berdua bisa divaksin bersama dengan 10 pekerja yang lain. Dan luar biasa. Yang anehnya ketika beberapa waktu kemudian ternyata jalur ini sudah ditutup. Dan puji Tuhan, memang dalam hati saya rindu untuk saya nggak sendirian divaksin, saya rindu untuk saya bersama istri saya. Dan Tuhan tahu yang terbaik, dan Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi saya dan bagi saudara, Bapak Ibu saudara. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin mengenal kebaikannya, dan hidup kita semakin penuh dengan pengharapan. Yuk, kita lakukan yang pertama, tidak terpaku, tidak terjebak dengan masalah, sehingga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita mau menjadi murid, mau dididik, mau ditegur, mau disiplin untuk membaca Alkitab, mau untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan yang ketiga, kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan basa-basi, mengundang dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan kerendahan hati. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang berbuat seolah-olah hendak pergi ke tempat lain akan berbalik dan hadir dalam hidup kita, karena Dia mengetok, dan kita ya yang harus membuka pintu hati kita untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh diajar melalui peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus di Emmaus. Biarlah kami boleh melakukan ini Tuhan. Kami boleh fokus bukan pada masalah, tapi kepada Tuhan, kepada Immanuel, pada kehadiran Tuhan. Kami boleh menjadi murid yang dididik. Kami boleh bayar harganya Tuhan untuk disiplin. Kami boleh berjuang Tuhan. Dan kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar, dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami sungguh-sungguh mengundang Engkau Tuhan Yesus dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, setiap langkah-langkah kami ke hidup kami ke depan, Tuhan yang tuntun. Bahkan ketika kami menghadapi dilema-dilema dalam kehidupan ini, Tuhan bantu kami untuk mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh terus memberitakan kabar baik dan boleh menjadi berkat. Kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, pengurapan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, pada saat ini tercurah menyertaimu, memberkatimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.